Peristiwa ini sedikit terpaham dulu. Jadi kita tidak boleh minta mati, walaupun Nabi Yusuf ini minta mati dalam doanya. Apa kata beliau? Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadits fatir as-samawati wal ardh anta wali fid dunya wal akhirah. Doanya Nabi Yusuf, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Kata Nabi Yusuf, ya Allah, matikan aku dalam kondisi membawa hidup Islam dan kumpulkan aku bersama dengan orang-orang yang saleh. Sering baca ayat ini? Bapak Ibu sering pakai ayat ini? Belum hafalnya. Tawaffani musliman. Artinya bukan berarti Nabi Yusuf minta mati. Enggak. Nabi Yusuf itu minta agar apa? Dimatikan dalam kondisi muslim. Kapan? Ya terserah. Yang penting berdoa kepada Allah. Kata Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kenapa dalam bab pertama kita larangan berharap kematian ini ditempatkan hadis ini, la yatamanna yanahadun minkum al-maut lidurrin nazala bihi. Kata Rasulullah, tidaklah seseorang itu berangan-angan, berharap, berdoa kepada Allah untuk minta kematian karena satu musibah. Jadi nggak boleh kemudian ya Allah, kalau begini saya lebih baik mati ya Allah. Ini nggak boleh. Berangan-angan kalimat itu juga nggak boleh. Lebih-lebih kemudian berdoa. Mungkin ada orang yang Allah uji dengan berbagai macam musibah. Contoh kalau kita lihat siapa yang diuji dengan beratnya musibah yang menimpa kepada dirinya, Nabi Ayub. Karena ujian itu ada empat bentuk ujian. Pertama, ujian berupa perintah. Ini ujian perintah. Allah ujikan pada siapa perintah ini? Nabi siapa? Perintah. Allah ujikan perintah ini kepada Nabi Ibrahim. Sukses Nabi Ibrahim. Apa perintahnya Nabi Ibrahim? Pertama, disuruh nikah dua. Yang mau Nabi Ibrahim? Nanti kalau perintah suruh nikah dua, contoh Nabi Ibrahim. Tapi biar nanti tidak tangkar, istri pertama sama istri kedua harus jauh. Satu di Mesir, satu di Makkah, satunya di Palestina. Biar katakan satu di Malang, satu di dekat Surabaya. Poin perintah-perintah itu semua pada Nabi Ibrahim. Di usia 80 tahun ada perintahnya. Yang perintahnya khitan. Khitan itu perintah Nabi pada Nabi Ibrahim itu ketika sudah usia 80. Kamu bisa bayangkan, usia 80 baru dapat perintah khitan. Maka kata Rasulullah, imtatana Ibrahim wa hum 70 sanatan bil qudum. Nabi Ibrahim itu dihitan di usia 80 tahun bil qudum. Kalimat qudum ini ada dua makna. Pertama, dimaknai menggunakan alat namanya kapak. Yang kedua, qudum itu tempat Nabi Ibrahim dihitan pertama kali. Tapi Nabi Ibrahim sami'na wa ata'na. Setelah itu kemudian, setelah punya istri yang kedua namanya Hajar, punya seorang anak, belum punya anak, baru hamil. Padahal yang mencari istri yang kedua ini istri pertama. Tapi kemudian istri pertama adalah sedikit cemburu. Kenapa cemburu? Karena baru menikah tapi kok sudah hamil. Kecemburuan inilah yang kemudian menjadikan harus dipisahkan. Maka Allah perintahkan Nabi Ibrahim hijrah ke Madinah, hijrah ke Mekah. Orang dari Palestina ke Mekah itu jauh. Setelah itu ditinggalkan 13 tahun gak pernah ketemu. Setelah 13 tahun ketemu pertama kali, baru dapat perintah nyembelih. Gak pernah ketemu, tiba-tiba sekali ketemu suruh nyembelih. Tapi Nabi Ibrahim semuanya sami'na wa ata'na. Makanya dalam kitab An-Nasy Nawawi Al-Bantani beliau mengatakan kenapa salat zuhur itu 4 rakaat dan kenapa waktunya ketika matahari sedang berada di atas. Jawabannya kata beliau karena itu diambil dari kisahnya Nabi Ibrahim
Nabi Ibrahim ketemu dengan istri pertama setelah istri kedua setelah 13 tahun. Pertemuan itu di saat matahari sedang zawal, geser sedikit ke arah barat. Maka Nabi Ibrahim bersujud. Itulah rakaat yang pertama. Waktu kisahnya nanti kita lanjutkan. Yang kedua, apa lagi? Ujian yang kedua selain perintah, ujian larangan. Pada siapa Allah uji larangan ini? Nabi Adam gagal. Pada siapa? Nabi Yusuf. Apa larangannya? La taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Ujian larangan. Sukses Nabi Yusuf. Walaupun ujian ini rintangannya begitu besar sampai mengantarkan Nabi Yusuf ke dalam penjara. Yang ketiga, ujian berupa ujian berupa musibah, sakit kepada Nabi Ayub. Kita sedikit singgung Nabi Ayub. Nabi Ayub itu usia 30 tahun menikah. Setelah menikah usia 50 tahun baru diuji Allah dengan musibah. Berarti Nabi Ayub itu setelah menikah berapa tahun sehat? 20. Selama 20 tahun menikah beliau punya 12 anak. Ada yang sudah 20 tahun menikah? Berapa anaknya? Nabi Ayub itu subhanallah 20 tahun bahagia. Masuk tahun yang ke-50 diuji oleh Allah langsung. Ujiannya itu enggak ini, ujiannya tidak bertahap langsung. Pertama apa? Sakit. Yang sakit jadi gatal-gatal itu enggak bertahap langsung seketika itu. Hari yang kedua diuji lagi dengan apa? Semua harta milik kekayaan Nabi Ayub itu semua ladang-ladangnya terbakar. Kemudian semua binatang-binatang ternaknya itu mati hari itu. Dan hari yang ketiga 12 anak laki-laki itu ketika lagi makan kemudian rumahnya runtuh, maka kemudian meninggal semua hari itu. Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sekaligus, tapi beliau tidak pernah meminta apapun kepada Allah, masih tetap istiqomah berdoa. Jadi yang kemudian kehilangan bisnis karena pandemi, jangan khawatir. Contoh Nabi Ayub yang uangnya dipinjam orang gak balik, jangan khawatir. Contoh Nabi Ayub, benar, walaupun dia maha besar. Dikhianati semua orang bisnis, jangan sedih. Contoh Nabi bisa. Benar berat ini. Sudah Nabi Ayub sudah kehilangan apa? Harta, kehilangan anak, kehilangan apa lagi? Akhirnya yang ketiga kehilangan pengaruh dari Nabi Ayub itu subhanallah dulu sangat masyhur dan bawah sekali Nabi Ayub. Tapi ketika ada penyakit ini terkenal apa? Ini penyakit nanti menular, maka Nabi Ayub diusir dari kampung itu, diletakkan di pinggir pantai sendiri yang punya rumah. Hanya ada 2 orang temannya yang masih istiqomah untuk menjaga Nabi Ayub. 2 punya teman. Ini sama ada kisah dalam kitab kita apa? Kisah-kisah nubuah dalam hadis. Sampai temannya itu kan lalu lama gak sembuh aja itu. Sampai tanya apa? Tersinggung Nabi Ayub. Apa? Ayub, dosa besar apa yang kamu lakukan? Dosa besar apa yang kamu lakukan sampai Allah itu begitu apa? Mengujimu dengan seperti ini. Marah Nabi Ayub. Usia 18 tahun dari sakit itu, istrinya ngomong, yuk. Ya, ini kata istrinya, sudah 18 tahun kau tidak berdakwah, 18 tahun kau tidak ketemu dengan seluruh rakyatnya, seluruh umat. Coba berdoa kepada Allah agar Allah menyembuhkan penyakit. Tanya, kata Nabi Ayub, istriku, sudah berapa lama aku sakit? Sudah 18 tahun Ayub. Apa kata beliau? Berapa lama aku diberikan kesehatan Allah? 20 tahun. Jawab beliau, nanti nunggu 20 tahun Bro akan berdoa kepada Allah. Memasuki tahun yang ke-20, Nabi Ayub itu gak minta sembuh, hanya minta Allah. Apa dikir Nabi Ayub? Rabbi anni
massan yadurru wa anta arhamur rahimin. Jadi kalau bapak diuji dengan sakit, diuji dengan banyak masalah, ini yang jadikan tiga. Karena Nabi Ayub itu dikirnya seperti itu sampai Allah kembalikan. Baru subhanallah, Nabi Ayub itu diantar sama istrinya untuk buang hajat. Dulu belum ada WC di rumah, jadi buang hajat harus keluar. Diantar sama istrinya, dituntun. Setelah agak jauh, Nabi Ayub dibiarkan buang hajat. Selesai buang hajat, disitulah kemudian Allah sembuhkan. Dia kaget ketemu dengan laki-laki yang sudah agak tua, jalannya gak bisa. Ini kata istrinya, saya tunggu kok gak balik-balik. Padahal yang balik itu adalah Nabi Ayub dengan wajah yang jauh lebih muda daripada yang umur 50 tahun, lebih kres. Siapa tahu nanti habis sakit kemudian sembuh lebih kres. Setelah lebih kres, subhanallah, anak 12 Allah kembalikan dengan cara apa? Istrinya hamil sebanyak 12 kali dan isinya dua-dua. Benar, makanya Nabi Ayub punya 24 anak. Harta yang dulunya habis, maka karena dengan Nabi Ayub ini sembuh, seluruh penduduk itu membawa, ada yang bawa kambing, ada yang bawa sapi, ada yang bawa unta, ada yang membawa sertifikat rumah. Benar. Akhirnya dikasihkan dalam waktu 1 hari, harta yang habis kembali 2 kali lipat seketika itu. Kemudian ujian yang terakhir namanya ujian Allah, anggota keluarga. Siapa ujian yang ditimpa dengan keluarga? Nabi Muhammad. Orang kalau beragama itu kadang penuh rintangan. Rintangannya dakwah itu kadang datang dari keluarga. Bapak, ibu, hijrah menjadi orang yang lebih baik, banyak yang menentang. Dan ini subhanallah, dan ini ujian. Apa kemudian? Tidak boleh ada orang yang diuji oleh Allah dengan turin. Turin ini artinya musibah yang bersumber dari luar, artinya sakit. Jangan sampai ada orang yang gara-gara sakit kemudian dia minta berharap kematian kepada Allah. Kenapa? Karena ini menunjukkan gak usah minta, karena mati itu hal yang pasti. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap pribadi yang bernyawa, setiap pribadi yang bernafas, dha'iqah. Apa dha'iqah itu? Merasakan. Artinya setiap pribadi manusia, setiap pribadi makhluk Allah yang bernyawa, pasti ada namanya yang dirasakan al-maut. Berarti apa dirasakan menghadapi kematian? Apa dirasakan? Sakit. Makanya muncul namanya sakarat. Apa sakarat itu? Ini secara lafziah sakarat itu apa? Sudah sakarat. Mungkin sakarat itu apa sih? Secara lafaz makna sakarat apa? Ya, sakarat itu dari kata sukaro. Allah katakan begini, la taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu dalam kondisi mabuk. Maka disebutkan sakaratul maut, itu artinya orang yang sakit ketika menghadapi kematian ini sampai kadang terlontar kalimat-kalimat di luar kebiasaan orang ini, maka disebutkan sakarat. Kan sering ada orang yang sakit kemudian keluar apa? Kata-kata yang mungkin belum pernah keluar darinya, tapi ketika menjalani kematian keluar kalimat ini menunjukkan sedang sakarat. Makanya kullu nafsin dha'iqah. Kata Allah, setiap pribadi yang bernafas dha'iqah pasti merasakan sakit sakaratul maut. Tapi bagi orang yang beriman, sakaratul maut ini itu akan dirasakan puncaknya nanti ketika ruh sampai di kerongkongan. Kalau ruh sudah sampai di kerongkongan, sakarat ini kemudian tertutupi. Kenapa ini? Wa innama tuwafawna ujurakum yaumal qiyamah. Karena kematian ini sarana, fasilitas yang Allah berikan kepada setiap hamba untuk apa? Agar Allah mampu menyempurnakan balasan apa yang kita lakukan selama ini. Belum mati, masih sakarat, ruh sampai di kerongkongan, sudah mulai Allah tampakkan balasan kebaikan yang kita lakukan. Makanya contoh kisah sahabat
siapa namanya? Sya'ban. Yang mungkin sudah tahu kisah beliau ini, rumah beliau 3 jam dari Masjid Nabawi. Beliau kalau sholat subuh ke Masjid Nabawi, tapi kalau sholat 4 waktu di kampungnya, artinya enggak di Masjid Nabawi. Maka ketika beliau menjelang kematian ada 3 kalimat yang terlontar dari lisan beliau, dan itu semuanya penuh makna. Pertama, lau kana aba'a. Yang kedua, lau kana ajadan. Yang ketiga, lau kana kullu. Satu saja saya singgung, kata Sya'ban. Beliau mengatakan lau kana aba'a. Artinya begini Pak, coba seandainya lebih jauh lagi ditelusuri, ternyata balasan langkah kaki Bapak dari rumah ke masjid baru sampai di kerongkongan, balasan sudah Allah tampakkan. Doa akan mengatakan, ya Allah, seandainya masjid itu masih lebih jauh lagi, maka pahala yang aku dapatkan jauh lebih banyak. Makanya kalau rumahnya terdekat dengan masjid, ya mungkin mutar yang langkah ini kemudian apa? Menjadi jariah insya Allah. Bahkan Allah turunkan, saya yakin sebenarnya hafal surah Yasin ayat 12. Apa surah Yasin 12? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Lama gak Yasin? Inna nahnu nuhyil mauta, kami kata Allah yang menghidupkan orang-orang yang mati. Wa naktubu, dan kami mencatat ma qaddamu, apa yang telah mereka lakukan. Wa athar, dan bekas. Kata-kata adanya ada 3 tafsir. Salah satunya adalah langkah kaki yang dipakai untuk menuju ke masjid. Kemudian ketika orang sudah mau meninggal, turun sampai di kerongkongan, balasan kematian ini Allah tampakkan. Seperti kalau memang ahli surga, Allah tampakkan surga dan seluruh keindahan yang ada dalam surga. Apa yang terjadi? Fatasir. Maka kemudian roh itu apa? Keluar, mudah lompat roh. Kama yasilul qatra, kama yasilul ma' minal qatra, sebagaimana mengalirnya air dari ceret. Tahu orang kalau meninggal itu, jadi kalau kita punya ceret teko itu, air keluar itu mudah. Ruh itu keluar, ruhnya orang keluar setelah kumpul di sini di kerongkongan. Allah tampakkan balasan kebaikannya, maka kemudian dia melihat indahnya surga, tertutupi rasa sakit semua ini. Hilang rasa sakit, bukan hilang sebenarnya, cuma tidak dirasakan karena takjub melihat surga. Maka kemudian roh ini karena melihat indahnya surga, dia keluar dari jasa, seperti orang menuangkan air dari ceret. Itu subhanallah. Makanya kullu nafsin dha'iqatul maut, kita nggak boleh mengharap kematian, karena bisa jadi kematian bukan solusi, tapi kematian bisa jadi kemudian menambah beban dari apa yang kita ada. Lebih-lebih kalau ada orang bunuh diri, na'udzubillah, itu dosa besar. Sampai Nabi mengatakan apa? Orang yang bunuh diri nanti pada hari kiamat, siksanya sebagaimana dia mengakhiri hidupnya sendiri. Kalau dia mati bunuh diri dengan cara minum racun, maka nanti di neraka dia minum racun terus menerus seperti itu. Kalau ada orang bunuh diri dengan cara lompat dari ketinggian, maka nanti dia akan di neraka siksanya dia lompat dari ketinggian seperti itu terus menerus. Alhamdulillah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Maka intinya kita tidak boleh mengharap kematian kepada Allah karena satu musibah. Terus gimana caranya? Fa in kana lahu la budda mutamanniyan lil mauti. Kalau seandainya memang harus berharap kematian, artinya sudah tidak ada lagi solusi, memang harus minta kematian, maka pakai doa ini doanya. Allahumma ahyini ma kanatil hayatu khairan li. Ya Allah, hidupkan aku ya Allah jika kehidupan ini menjadi kebaikan dalam hidupku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li, dan matikan aku ya Allah jika kematian ini adalah yang terbaik bagiku. Jadi kalau ada orang yang sakit parah, mungkin diuji Allah dengan berbagai macam musibah, pakai doa ini, ya Allah, jika kematian ini memang yang terbaik ya Allah, aku tidak lagi membebani keluarga, dan kematian ini menghantarkan
Belum ya, jangan bisa. Kenapa? Jangan berharap mati. Kenapa? Karena umur kita, karena amal kita belum tentu cukup untuk menghantarkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini masih pengantar, insyaallah lanjutannya nanti kami selanjutnya akan kita bahas. Kenapa kita dilarang untuk menunda kematian dan apa solusi-solusinya dalam Islam. Barangkali mungkin ada yang perlu ditanyakan. Satu pertanyaan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adanya amalnya ya, yang kemudian mati suruh khatimah. Ya, baik. Begini, ini sedikit, ini panjang sebenarnya kisah, nanti dibuka di Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172. Ketika Allah katakan apa, wa in akhadha rabbuka min bani adam min dhuhurihim wa dhurriyyatihim min dhuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadu ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ketika turun ayat ini disampaikan sama Rasulullah, para sahabat itu ada yang datang pada Nabi dan bertanya tentang ayat ini, maksudnya ayat ini apa? Kemudian apa kata Umar bin Khattab? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhihi ayat. Aku mendengar. Umar bin Khattab itu mengatakan aku mendengar Nabi pernah ditanya tentang ayat ini. Kata Rasulullah, Inna Allah azza wa jalla khalaqa Adam. Sesungguhnya Allah azza wa jalla menciptakan Nabi Adam. Ketika selesai Nabi Adam diciptakan, fastakhraja min udhurriyyatihi, tsumma masadahu. Kemudian punggungnya Nabi Adam itu diusap sama Allah, punggungnya. Fastakhraja min udhurriyyatihi, kemudian keluar dari Nabi Adam itu ruh yang akan menjadi manusia, dzurriyyah. Apa kemudian? Fastakhraja min udhurriyyatihi, maka Allah katakan khalaqtu haula'i lil jannah. Yang ini ruh nanti kalau menjadi manusia, maka dia akan mati dalam kondisi berkhotimah dan dia akan menjadi penghuni surga. Ternyata penghuni surga, penghuni neraka sudah Allah dan Tuhan. Terus kok bisa ada orang yang melakukan amal soleh tapi matinya suruh khotimah? Itu perlu dilihat. Amal soleh selama hidupnya, mohon maaf, itu dilakukan ada unsur riyanya. Tapi kalau ada orang melakukan amal soleh yang sudah ikhlas kepada Allah, maka pasti Allah akan matikan dia suruh. Solusinya bagaimana? Solusinya kata Rasulullah itu apa? Ini keterangan hadisnya. Apa kata Allah? Inna Allah azza wa jalla idza khalaqa al-'abda lil jannah. Kalau Allah menciptakan seorang hamba untuk menjadi penghuni surga, ista'malahu bi amali ahli jannah. Maka hamba ini akan dibikin sibuk oleh Allah dengan amalan-amalan ahli surga. Tinggal lihat diri kita kesibukannya sekarang apa? Artinya 24 jam dalam satu hari satu malam lebih banyak untuk dunia atau untuk Allah? Dunia. Kalau nanti masih lebih banyak untuk dunia, berarti kita masih belum disibukkan oleh Allah dengan amalan ahli surga. Tapi kalau sudah untuk akhirat kita lebih banyak, maka Allah sibukkan kita dengan amalan ahli surga. Sampai ini hatta yamuta ala amali min amal ahli jannah. Kuncinya sampai nanti kita mati di atas amalan ahli surga. Bagaimana solusinya? Bagaimana caranya? Pertama istiqamah, yang kedua tetap berdoa kepada Allah, maka pasti orang akan husnul khatimah. Jadi kalau nanti perjalanan hidup kita, amal kita banyak unsur riya, bisa jadi dalam pandangan manusia di ahli surga, tapi ternyata kata dalam hadis wa innahu lamin ahli nar, kata Allah sesungguhnya dia termasuk dari kalangan ahli neraka. Kenapa? Salah niat. Insyaallah. Makanya tetap pertama istiqamah, yang kedua jangan lupa berdoa kepada Allah. Salah satunya itu tadi doanya Nabi Yusuf, hafalkan, tawaffani musliman wa alhiqni bis-sholihin. Insyaallah Allah pasti akan matikan kita, insyaallah husnul khatimah. Insyaallah nanti